Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Baik, apa kabar hari ini? Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Luar biasa, apakah semuanya hadir? Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu meminta Rizal untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Teman-teman dengan Ibu Guru, sebelum kegiatan belajar mengajarnya mulai, mari kita berdoa. Dan izinkan saya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu Islam. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih anak Rizal yang telah memimpin kita dalam doa. Anak-anak, hari ini kita akan Baik, Ibu. Terima kasih. Hari ini kita akan mulai belajar pada tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama. Subtema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu gagasan pokok pada teks, IPA, manfaat energi matahari bagi kehidupan, dan IPS, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Anak-anak, apakah kalian pernah menemukan informasi? Atau mendengar informasi? Ibu anak-anak semua hilang ini. Duduk rapi-rapi anak-anak. Kenapa hilang semua ini? Baik, Ibu. Ulang, Mbak Ibu. Ada jaringan, Ibu. Ya, pernah mendengar informasi? Anak Rizal? Pernah, Ibu. Ya, dari mana saja informasi yang kamu dapat? Sumbernya? Dari tatap muka, dengan internet bisa, atau dengan radio, TV, Ibu. Luar biasa, anak Rizal. Anak Cindy ada tambahan apa? Anak Cindy Tidak, Ibu. luar biasa juga anak Cindy ya, sehat. Nah, anak-anak, untuk mengantar kita dalam pembelajaran kita untuk menemukan gagasan pokok pada gambar, Ibu akan tampilkan sebuah gambar dan Ibu minta kalian untuk mengamatinya. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Nah, coba. Sudah, Ibu. Ya, coba Ibu Sudah, minta Ibu. gambar apa saja yang kamu amati dalam PPT yang Ibu tampilkan. Ada apa saja? Ada Ibu sedang menjemur pakaian. Lalu? Terus ada orang beroral. Ada matahari, Ibu. Ada anak bayi yang berjemur. Wah, luar biasa anak-anak Ibu ini, mereka tahu. Ada oksigen, Ibu. Ibu Gambar dan ini anaknya luar biasa. dan mengeluarkan carbon dioksida. Wah, Rizal sangat aktif dan bagus ini. Benar sekali, dalam gambar ini ada anak bayi yang berjemur dan ayah yang berolahraga dan juga ibu yang sedang melakukan menjemur apa? Pakaian. Dan juga ada tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan sumber energi dari matahari. Wah, luar biasa. Nah, anak-anak, tadi kita sudah tahu informasi yang dalam gambar tersebut. Coba pasti kita sudah bisa menemukan gagasan pokok berdasarkan informasi dari gambar itu. Coba apakah ada yang bisa
menentukan gagasan pokok dari gambar itu? Coba. Aduh, luar biasa anak-anak ibu ini. Jadi gagasan pokok dari gambar tersebut tentang manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan, tadi kan bisa ditemukan ada manfaat di mana bayi berjemur untuk kesehatan dan juga ayah berolahraga dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelas atau memperkuat wawasannya, Ibu akan tampilkan kembali video tentang manfaat energi matahari. Ini mana ya? Ini. Ibu, video sana ada suara, Ibu. Hah? Nah, tidak ada kah? Halo? Iya, Ibu. Ya ilah. Tidak ada suara, Bu. Sebentar, Ibu ulang. Oh, iya, salah darah Yesus. Manfaatkan bagi makhluk hidup. Apakah sudah dilihat? Hai teman, kali ini kita akan mencari tahu Sudah, manfaat Ibu. energi matahari bagi makhluk hidup. Agar lebih mudah mengingatnya, kita buat peta pikirannya yuk. Matahari adalah salah satu sumber energi terbesar di bumi. Selain menghasilkan energi panas, matahari juga menghasilkan energi cahaya. Kedua energi inilah yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya, teman. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda-benda basah seperti proses pembuatan garam dan air laut kemudian mengkristal menjadi garam. Energi matahari juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan darat maupun air. Dalam tubuh kita, teman. Vitamin D ini sangat baik untuk kesehatan tulang kita loh. Oh iya, energi matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari disebut pembangkit listrik tenaga surya. Apakah tadi sudah jelas melihat video pembelajaran tadi? Nah, anak-anak, manfaat energi matahari. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Manfaat energi matahari itu tadi yang sudah kita lihat bersama dalam video itu ada banyak sekali karena kita semua makhluk hidup memerlukan energi panas. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut, ada yang tahu? Fotosintesis. Luar biasa, Cindy. Ya, dari makanan yang dihasilkan hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi kehidupan makhluk lainnya, termasuk manusia. Nah, energi matahari itu dimanfaatkan sebagai tadi mengeringkan padi, apa lagi? Ada mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan juga menjemur pakaian. Menjemur pakaian, wow. Sudah tadi kan kita sudah melihat video tadi. Sekarang coba sebentar.
Coba kalian perhatikan ini buah apa? Wow, jagung. Ada yang sudah pernah makan jagung? Dapat dari mana, Ibu? Nah, coba kalian perhatikan di luar jendela kalian. Apakah panas hari ini? Panas, Ibu. Gerah? Apakah kalian gerah? Gerah, Ibu. Nah, anak-anak, coba kalian sebutkan bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan. Tumbuhan melakukan fotosintesis pada jagung. Luar biasa, tepuk tangan untuk kawan kita Alen. Nah, anak-anak, tadi kita sudah dengar kalau matahari melakukan fotosintesis pada tumbuhan dengan bantuan karbon dioksida dan energi matahari. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan kembali PPT yang akan Ibu tampilkan. Tadi kalian sudah melihat buah jagung. Sekarang ini gambar apa lagi? Jagung yang dibakar. Ya, jagung yang dibakar. Jadi jagung yang dibakar di bawah ini adalah sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia sebagai salah satunya mengolah dan menjualnya. Ada yang pernah makan jagung bakar? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ada yang jual jagung bakar? Jual apa, pertanyaannya? Ada yang menjual jagung bakar atau mengolahnya, buah jagung ini? Tidak ada, Ibu. Kalau jagung goreng Krisendi, Ibu. Wah, luar biasa, Krisendi. Ternyata Krisendi ada jiwa wirausaha. Nanti bawa di kampus ya, si Krisendi. Baik, Ibu. Anak-anak, tadi kita sudah amati jagung bakar itu sebagai salah satu sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam adalah yang berasal dari Alam. Wow. Alam. Benar sekali. Jadi sumber daya alam itu yang berasal dari alam. Untuk lebih lengkap atau lebih jelas lagi, Ibu akan tampilkan sekali lagi video media pembelajaran yang supaya teman-teman semua dapat mengerti. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Tanaman jagung salah satu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di dalam alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau terus tersedia adalah air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau terbatas adalah emas, minyak bumi, dan batu bara. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam adalah pertanian, perkebunan, perindustrian, dan pertambangan. Nah, anak-anak tadi sudah jelaskan apa itu sumber daya alam. Dan sumber daya alam itu juga dibagi menjadi dua. Tadi disebutkan di video ada berapa sumber daya alam? 2, Ibu. Apa saja? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, Ibu. Wah, luar biasa Nasindi, dia sangat tangkap ya. Benar sekali.
Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terbatas. Kalau yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terus tersedia atau terus ada. Nah, Indonesia ini kaya sekali dengan sumber daya alam yang berlimpah, di mana disebut sumber daya alam itu berasal dari alam. Indonesia dapat menikmati sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dikenal dengan negeri maritim atau lautnya yang luas karena banyak ikannya. Di situ juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan, menjualnya, dan menghasilkan sumber daya alam. Lahan yang subur juga menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi kehidupan penduduk. Gas minyak serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga apabila dampaknya apabila kita kekurangannya, seperti kita ketahui pasti kita sudah tahu kekurangannya apa saja ya. Jadi sebagai anak Indonesia yang bijak, kita harus menggunakannya dengan baik dan melestarikan sumber daya alam ini yang sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Baik, terima kasih. Untuk tugas pertemuan berikutnya, Ibu telah kirimkan pada WA Group, dan untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan periksa dan kita akan sama-sama mengoreksi semua jawaban yang ada. Apakah semuanya mengerti Baik, Ibu. pelajaran kita hari ini? Baik, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Iya, terima kasih untuk semuanya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Ibu minta anak Rijal kembali untuk memimpin kita dalam doa. Baik. Terima kasih atas Ibu Guru yang sudah menjelaskan kita belajar untuk hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Dan izinkan saya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu Islam. Berdoalah. Amin. Baik, terima kasih anak Rijal. Semuanya tepuk tangan. Yeay. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya dan terima kasih.